Di kelas 7, kalian telah mengetahui bahwa setiap zat mengandung partikel-partikel terkecil yang menyusun zat tersebut. Misalnya, butiran-butiran garam yang terlihat oleh mata bukanlah partikel-partikel terkecil dari garam tersebut. Partikel terkecilnya tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata maupun dengan bantuan mikroskop. Bahkan, sampai saat ini, para ahli ilmu pengetahuan alam belum ada yang mengetahuinya. Meskipun demikian, mereka telah berupaya mengembangkan beragam model dari bentuk partikel terkecil suatu zat berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Setiap zat yang berbeda mengandung komposisi partikel terkecil yang berbeda pula. Misalnya, logam besi disusun oleh partikel-partikel terkecil yang berbeda dengan partikel-partikel terkecil yang menyusun oksigen. Contoh yang lain, air mengandung partikel-partikel terkecil yang berbeda dengan partikel-partikel terkecil yang menyusun garam dapur. Karena begitu banyaknya partikel-partikel terkecil yang ada di alam, maka para ahli telah mengelompokkan partikel-partikel terkecil yang menyusun berbagai macam zat ke dalam 3 golongan, yaitu atom, molekul, dan ion. Untuk mengetahui perbedaan dari ketiganya, perhatikan uraian pada bab berikut. Atom. Pengertian atom. Jika suatu unsur, misalnya sepotong besi dipotong menjadi 2, dan potongan tersebut dipotong lagi secara terus-menerus, maka akan diperoleh partikel besi terkecil yang masih mempunyai sifat yang sama seperti sebelum besi tersebut dipotong. Partikel-partikel tersebut dinamakan atom besi. Jadi, unsur besi tersusun dari atom besi. Namun, jika atom besi dipotong lagi, maka tidak akan ditemukan sifat unsur besi lagi. Atom berasal dari bahasa Yunani, yakni atomos atau a, yang berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Pengertian atom pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat Yunani, Leokipos dan Deumokritus, yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi atau 400 sampai 370 sebelum Masehi. Pada masa itu, sekitar 384 sampai 332 sebelum Masehi, Aristoteles mengemukakan pendapat lain, yaitu materi masih dapat dibagi terus-menerus tanpa batas. Bahkan, pendapat Aristoteles yang lebih banyak mendapat dukungan. Namun, pada abad ke-18, banyak ahli kimia yang akhirnya menerima pendapat dari Leokipos dan Deumokritus. Di awal telah disebutkan bahwa belum ada yang mampu melihat partikel terkecil dari suatu zat, sehingga belum pernah ada yang mengetahui bentuk dari atom ini. Model atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton, yang merupakan seorang guru sekolah dari Inggris yang ahli dalam bidang fisika dan kimia. Ia mengemukakan pendapat bahwa materi terdiri dari atom-atom. Berikut adalah teori Dalton tentang atom. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. 2. Atom digambarkan sebagai bola pejal seperti bola tolak peluru yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda dengan unsur yang lain. 3.
atom tidak dapat dipecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil dengan sifat yang sama. 4. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. 5. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari teori Dalton, dijelaskan bahwa atom merupakan bola pejal seperti bola tolak peluru yang sangat kecil. Pendapat Dalton tentang hal ini kemudian disempurnakan oleh ahli-ahli lain seperti J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Louis de Broglie. Dan menjelang abad ke-19, diketahui bahwa atom bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, karena mengandung sejumlah partikel subatomik atau partikel elementer, yaitu elektron, ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Dan neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Dengan demikian, atom mempunyai struktur atom tersendiri yang terdiri atas bagian-bagian subatom. Berikut akan dijelaskan partikel penyusun dari atom. Struktur atom. 1. Elektron. Penemuan elektron berasal dari pembuatan tabung sinar katoda oleh J. Plucker. Jika kamu mempunyai televisi tabung atau CRT atau cathode ray tube di rumah, pesawat televisi itu menggunakan tabung sinar katoda untuk menghasilkan gambar. Setiap gambar dibentuk oleh titik-titik sinar katoda yang menumbuk layar televisi. Dan karena sinar katoda dipancarkan terus-menerus dan ditata sedemikian rupa, maka kita dapat melihatnya sebagai sebuah gambar yang utuh dan bergerak. Pada tahun 1897 oleh Joseph John Thomson, tabung sinar katoda menjadi lebih berarti. Dalam penelitiannya, ia memberikan data sebagai berikut. A. Sinar katoda merambat dalam suatu garis lurus. B. Sinar katoda tertarik ke arah lempeng bermuatan positif. C. Sifat sinar katoda adalah sama, tidak bergantung pada bahan dan zat yang ada dalam tabung. Dari data yang telah ia peroleh, maka Thomson menyimpulkan beberapa hal, yakni A. Sinar katoda bermuatan negatif. B. Angka banding muatan terhadap massa atau E banding M untuk sinar katoda yaitu 1,7588 dikali 10⁸ Celcius per gram. C. Partikel sinar katoda adalah partikel dasar yang ada dalam setiap materi. Partikel sinar katoda ini diberi nama elektron. Jadi, elektron merupakan partikel dasar penyusun atom yang bermuatan negatif. 2. Proton. Ditemukannya elektron menimbulkan pertanyaan mengenai susunan atom, di mana elektron merupakan penyusun atom yang bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan netral. Bagaimana mungkin atom bisa bersifat netral jika hanya ada elektron saja penyusun atom?
Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa ada partikel lain di dalam atom. Pada tahun 1886, Eugen Goldstein melakukan penelitian menggunakan tabung CRT yang telah dimodifikasi. Melalui penelitian tersebut, ia berhasil menemukan adanya partikel positif yang arahnya berbeda dengan arah gerak sinar katoda yang disebut sinar terusan atau sinar kanal. Dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa partikel tersebut merupakan bagian atom yang disebut dengan proton. Kemudian pada tahun 1909, Rutherford menemukan proton terbentuk ketika partikel sinar katoda ditembakkan pada inti atom nitrogen. Hal ini membuktikan bahwa inti atom terdiri dari proton, sebagaimana yang telah diduga oleh Goldstein. Proton terletak di tengah-tengah atom dan berfungsi sebagai inti dari sebuah atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Suatu atom yang netral akan mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Jika jumlah elektron dan proton tidak sama, maka atom tersebut menjadi atom yang bermuatan yang dinamakan ion. 3. Neutron. Setelah elektron dan proton ditemukan, Ernest Rutherford melakukan penelitian lebih lanjut mengenai atom. Dalam percobaannya, ia menggunakan lempengan emas yang sangat tipis dan disinari dengan sinar alfa atau sinar yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan tidak ada yang diteruskan atau menembus lempengan emas. Dan ternyata sebahagian besar sinar alfa justru dapat menembus lempengan emas. Jadi, proton dan elektron tidak tersusun secara rapat atau terdapat banyak rongga kosong di dalam atom. Dari hasil percobaan ini, Rutherford dapat menduga bagaimana susunan sebuah atom. Ia menyatakan hipotesanya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Muatan negatif elektron dapat mengimbangi muatan positif inti atom, sehingga atom bersifat netral. Ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom. Jadi, diprediksikan bahwa masih ada partikel lain dalam inti atom selain proton. Seperti penjelasan sebelumnya, Rutherford meramalkan bahwa kemungkinan besar dalam inti atom terdapat partikel lain yang tidak bermuatan. Pada tahun 1932, ramalan ini dapat dibuktikan oleh James Chadwick yang telah menemukan partikel dasar ketiga yang terletak dalam inti dan tidak bermuatan. Partikel tersebut dikenal dengan nama neutron. Dengan ditemukannya partikel neutron, terdapat 3 partikel dasar atom, yakni elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron terletak di dalam inti, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Berbagai model atom. Berikut akan dijelaskan beberapa pendapat mengenai model atom atau bentuk atom yang dikemukakan oleh John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan
Niels Bohr. 1. Model atom John Dalton. John Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan partikel terkecil unsur yang tidak dapat dibagi lagi, kekal, dan tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Model atom John Dalton digambarkan dalam bentuk bola kecil. Diameter bola atom untuk setiap unsur berbeda-beda. Bola atom paling kecil adalah atom hidrogen. Kelemahan dari model atom John Dalton adalah teorinya yang mengatakan bahwa tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Ternyata, dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. 2. Model atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Elektron-elektron tersebar secara merata dalam bola bermuatan positif. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka untuk menghasilkan muatan netral harus ada muatan positif. Dengan demikian, Thomson telah menyempurnakan model dan teori atom Dalton. Teori atom Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan ada di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Model atom Thomson sering disebut model roti kismis, dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Kelemahan dari model atom Thomson adalah karena tidak dapat menjelaskan bagaimana susunan elektron dan muatan positif di dalam atom. 3. Model atom Rutherford. Dengan melakukan penembakan sinar alfa pada plat tipis emas, membuat Rutherford dapat mengusulkan teori dan model atomnya untuk memperbaiki teori dan model atom Thomson. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Elektron bergerak pada orbitnya masing-masing mengelilingi inti atom. Pada atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton pada inti atom. Rutherford berhasil menemukan bahwa inti atom bermuatan positif dan elektron berada di luar inti atom. Namun, teori dan model atom Rutherford memiliki kelemahan, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Padahal, menurut fisika klasik, partikel termasuk elektron yang mengorbit pada lintasannya akan melepas energi dalam bentuk radiasi, sehingga elektron akan jatuh ke inti atom. Model atom Rutherford disempurnakan oleh ahli fisika dari Denmark, murid Rutherford yang bernama Niels Bohr. 4. Model atom Niels Bohr. Niels Bohr menerangkan model atomnya berdasarkan teori kuantum atau spektrum garis atom hidrogen. Menurutnya, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom. Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan oleh Bohr tentang model atomnya. A. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. B. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai gerakan stasioner atau tetap, yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama atau kulit elektron
yang dinyatakan dengan bilangan kuantum atau N. C. Selama elektron dalam lintasan stasioner, energi akan konstan sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. D. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke lintasan stasioner yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang lebih tinggi ke lintasan stasioner yang lebih rendah, terjadi pelepasan energi. E. Pada keadaan normal atau tanpa pengaruh luar, elektron menempati tingkat energi terendah atau disebut tingkat dasar. Namun, teori dan model atom Niels Bohr juga memiliki kelemahan, karena teori ini hanya dapat menerangkan susunan dari atom atau ion yang mengandung elektron, dan tidak sesuai dengan spektrum atom atau ion berelektron banyak. Selain itu, teori ini tidak mampu menerangkan atom dalam bentuk molekul melalui ikatan kimia.